Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Healthies, kembali lagi di Info Podcast, informasi, promosi, dan edukasi kesehatan berkolaborasi dengan Ide Podcast Korpri Kota Depok. Halo Sobat Healthies, di Info Podcast episode kali ini kita akan coba bincang-bincang, kita coba untuk kupas tuntas tentang yang namanya imunisasi, gitu ya. Kalau misalkan Sobat Healthies di sini sudah pada tahu apa itu tentang imunisasi, nah pada episode kali ini kita coba untuk menghadirkan narasumber yang tentunya sangat kompeten di bidangnya yang akan membahas bagaimana sih hukum dari imunisasi apabila kita lihat dari sudut pandang Islam, yaitu Bapak Kiai Ahmad Dimyati Badruzzaman. Beliau merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Depok. Alhamdulillah Pak Kiai sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita coba sapa terlebih dahulu ya Sobat Healthies. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Pak. Ya, baik, alhamdulillah. Ya, pada sesi info podcast kita siang hari ini Pak Kiai, kita mau coba bahas tentang yang namanya imunisasi polio. Mungkin di sini masyarakat awam juga sudah tahu ya kalau ada imunisasi polio gitu. Nah, kebetulan di periode ini, di bulan lalu sampai dengan bulan ini dan bulan depan yang akan berjalan, di Kota Depok ini akan menjalankan Supin Polio Pak Kiai. Di mana di sini sebagai bentuk respon penanggulangan penyakit polio yang sudah terkonfirmasi ada satu laporan kasus kejadian di salah satu wilayah di Jawa Barat. Ada anak usia di bawah 5 tahun ini terkonfirmasi penyakit polio. Nah, untuk penyakit polio ini kan belum ada obatnya, jadi hanya bisa dicegah dengan yang namanya imunisasi. Baik. Nah, pas banget hari ini alhamdulillah sudah kedatangan Pak Kiai yang tentunya akan kita bahas sebenarnya bagaimana atau apa hukum dari imunisasi gitu ya Pak Kiai ya, khususnya imunisasi polio dalam sudut pandang Islamnya gitu. Nah, sebelumnya izin kalau untuk hukum imunisasi itu sendiri bagaimana ya Pak Kiai kalau dari sudut pandang Islam? Ya, dari kalau kita baca kaitan dengan masalah hukum ya Islam, bagaimana Islam kaitan dengan pengobatan supaya umat Islam ini khususnya dan umatlah manusia supaya pada sehat semua, itu kan ada sebuah hadis ya dari Nabi kita Muhammad SAW yang menyatakan bahwa tadawu ya ibadallah wala tadawu biharam, ya, bahwa wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian berobat, ya, artinya untuk menjaga ya kesehatan ini sangat dianjurkan, ya, dan tidak dengan barang yang haram tentunya. Dan kata Nabi, ya memang ada yang tidak bisa diobati, yaitu al-haramu, yakni ya penyakit tua, ya. Itu memang sulit ya untuk supaya terus muda terus. Tapi kaitan dengan masalah penyakit ini Islam sangat menganjurkan supaya betul-betul ya katakanlah pada sehat semuanya, ya. Apalagi ada hadis mengatakan bahwa al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minul dhaif, ya, artinya orang yang beriman yang kuat, tentunya kuat di sini ya termasuk kuat fisiknya dengan sehat tadi, itu lebih baik daripada mukmin tapi dhaif, yakni lemah walaupun sama-sama kena beriman baiknya, tapi yang kuat, yang sehat itulah yang diutamakan dalam agama kita, yang sangat dianjurkan oleh agama kita. Itu makanya kami tentunya dari Majelis Ulama Kota Depok ini ya menginginkan supaya bagaimana masyarakat Kota Depok ini pada kuat semua dan pada sehat semua. Baik, amin. Semoga yang tadinya dianjurkan gitu ya Pak Kiai ya, Ya. untuk supaya sehat gitu, sehingga berarti artinya di sini kalau untuk imunisasi ini diperbolehkan ya Pak Kiai ya. Ya.
Baik, Pak Kiai, selanjutnya kalau kita tadi Pak Kiai sudah menyebutkan diperbolehkan gitu ya, karena sudah tadi banyaknya juga hadis yang dikatakan juga dari Pak Kiai, sebenarnya Ya, sudah terbitkah gitu Pak Kiai terkait fatwa MUI sendiri gitu ya untuk pelaksanaan imunisasi ini Pak Kiai? ya. Jadi imunisasi ini terbit dari MUI nomor 4 tahun 2016 ya. Jadi mudah-mudahan ya masyarakat menjadi tenang dan tidak ada keraguan-raguan untuk supaya bisa istilahnya ya melaksanakan imunisasi ini dengan sebaik-baiknya. Itu yang kami harapkan. Jadi memang sudah ada ya Pak Kiai ya untuk Sudah. fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Ya. Sebenarnya kalau untuk kejadian seperti kayak penolakan-penolakan dari masyarakat, terus juga mungkin masih banyaknya kontra ya terhadap Ya. isu vaksin, imunisasi yang mengatakan mungkin haram atau yang segala macamnya itu ya. Sebenarnya Ya. itu cuma ada di Indonesia aja atau di negara-negara lain, mungkin negara-negara tetangga gitu ya, sering memperdebatkan permasalahan ini nggak Pak Kiai? Ya, jadi yang kita ketahui kan ada di negara kita ya Indonesia lah yang ada yang istilah bertanya-tanya misalnya kaitan dengan ya vaksin ini karena mungkin mereka khawatir ya ada yang di situ benda-benda yang diharamkan ya untuk kita konsumsi. Ya, akan tapi kalau misalnya ya kita kaji dalam masalah ilmu fikih yang ada hubungan dengan hukum-hukum agama, ya tentunya kita harus yang pertama tadi berobat ini adalah suatu keharusan, perintah dari agama kita, perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saya membaca kitab tafsir, ya tafsir Al-Khazin namanya, ketika menafsirkan Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berilah kami di dunia kebaikan. Itu di antara makna hasanah kebaikan di dunia itu adalah as-sihah, ya artinya adanya rasa kesehatan, wal amnu, dan ada rasa aman, rasa damai. Ini termasuk adalah dalam rangka hasanah fid dunya, yakni kebaikan di dunia. Sementara wal hasanah fil akhirah, al jannah, ya kebaikan di akhirat kelak adalah kita inginnya menjadi ahli surga, ya ahli surga jauh dari azab api neraka. Jadi oleh karena itu ya karena kita sering berdoa dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, bahwa di antara makna hasanah dalam ayat tadi, ayat 201 surah Al-Baqarah, ya ini menunjukkan bahwa kesehatan itu amat penting. Bahkan ketika misalnya menurut ahli tidak ada lagi obat, walaupun obat itu misalnya ada unsur ya haram atau najis, itu kalau misalnya dicari nggak ada lagi kecuali itu-itunya, itu masih dibolehkan karena ada kaidah usul fikih yang menyatakan ad-darurat tubihul mahzurat, ya karena ada unsur keterpaksaan maka membolehkan yang tadinya terlarang dalam agama, karena sangat pentingnya supaya kita ini ya pada sembuh, ya pada sehat semua. Itu dalil atau dasarnya, dan mudah-mudahan yang tadinya ada keraguan-raguan karena ini sangat penting dalam ya agama kita juga anjurkan supaya mudah-mudahan hilanglah keraguan-raguannya ini. Oke, baik nih Sobat Healthies, tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Kiai tentang sebenarnya hukum dari imunisasi itu sendiri seperti apa, dan kalau dalam bentuk kegawat daruratan gitu ya Pak Kiai ya, Ya, itu ya. diperbolehkan untuk tetap dilakukan gitu. Karena kan tadi melihat dari kaidah dari fikihnya juga ya Pak Usul Kiai ya, fikihnya usul ya. fikihnya ya. Baik. Oke, baik. Lalu Pak Kiai, bagaimana ya Pak Kiai ini mungkin caranya kali ya untuk bisa mendekatkan masyarakat bagi yang menolak itu, bagaimana ya Pak Kiai ya untuk bisa kita komunikasikan, untuk bisa kita informasikan, mungkin adakah cara terbaik gitu Pak Kiai menurut Pak Kiai gitu yang bisa kita informasikan gitu kepada masyarakat bahwasannya imunisasi itu tetap bisa dilakukan dan memang sudah diperbolehkan dan sudah terbit juga gitu fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Ya, jadi menurut saya hal yang terbaik untuk dilakukan tentunya ada istilah tabligh ya, yakni ada
informasi, penyampaian dengan baik, penyampaian dengan jelas, dengan meyakinkan, khususnya dari pemuka agama yang memang betul-betul paham ya, tentang masalah hukum-hukum agama dengan baik. Nah, insya Allah orang yang istilahnya kekeh atau ngotot ya, tadinya ragu-ragu, tadinya tidak percaya, tapi kalau misalnya kita diskusi dengan mereka dengan baik, kemudian dikemukakan adilah-adilah syariah. Adilah syariah itu artinya dalil-dalil syar'i dari Al-Qur'annya begini ya. Ada ayatnya misalnya wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Kalian jangan sampai menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Sehingga kalau misalnya kita kekeh enggak mau sehingga ini divonis nanti menjadi anak yang penyakitan terus-menerus, ini kan berarti ada bahasa Arabnya atau Al-Qur'an itu tahlukah yang menjadi terjerumus kepada yang binasa, yang tidak baik. Begitu, makanya penting diberikan penjelasan kepada orang-orang tertentu, apakah misalnya ya kita datangi orang-orang itu atau misalnya kita undang ke tempat ya yang sudah ditentukan, kemudian kita berikan penjelasan-penjelasan. Jadi ada dialog lah gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan demikian yang tadinya kekeh atau ngotot atau tidak percaya menjadi lentur hatinya, dan kemudian dia menerima apa yang kita sampaikan. Memang dengan dialog tadi ya Pak Kiai ya, dan juga pastinya dukungan dari para pemuka agama gitu ya, mungkin khususnya di wilayah-wilayah yang ada di Kota Depok. Dan alhamdulillah nih Pak Kiai kemarin juga sudah mendukung ya Pak Kiai ya, untuk pelaksanaan Supin Polio ini ya Pak Kiai ya. Jadi saya dengan teman-teman dari MUI alhamdulillah sudah kerjasama baik dengan pihak Pemda juga, sehingga mudah-mudahan masyarakat menjadi hilang keraguan-raguannya tentang imunisasi. Khususnya untuk pelaksanaan dari Supin Polio Kota Depok putaran kedua, yang nanti rencananya insya Allah mau berlanjut lagi Pak Kiai di putaran keduanya. Kalau kemarin sudah di putaran pertama ya di awal April sebelum Lebaran, nanti dilanjutkan lagi ke putaran kedua di tanggal 22 Mei sampai 2 Juni. Ya, mudah-mudahan sukses nanti. Amin ya Pak Kiai ya. Sebenarnya kalau tadi sudah kita bicarakan tentang diperbolehkan ya, karena kan memang sudah keluar juga fatwa MUI-nya gitu ya, karena kan supaya sehat gitu ya, dan tidak ada dampak-dampak negatif ke depannya gitu ya Pak ya. Karena kan untuk polio ini kan dia cuma bisa dicegah menggunakan imunisasi dan belum ada obatnya. Jadi tentunya karena anak ini merupakan amanah ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang tuanya untuk dirawat, diurus, dididik dengan sebaik-baiknya, termasuk bagaimana supaya anak ini sehat sehingga menjadi ya katakanlah penerus ya dari orang tuanya nanti dalam perjuangannya. Nah, oleh karena itu tentunya si orang tua ini harus memperhatikan juga kesehatan si anaknya yang akan menjadi penerus tadi. Karena kan Allah Subhanahu wa taala sendiri telah ya memberikan semacam resep doa yang terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 74. Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan resep doanya itu yakni Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina ya min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu ada dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 74. Jadi artinya di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kedua orang tua ini supaya senantiasa berdoa kepada Allah, yang inti doa tadi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, ya Allah berikanlah kepada kami pasangan kami dan anak keturunan kami. Zuriyah itu artinya keturunan kami, qurrata a'yun artinya yang sedap dipandang oleh mata. Sedap dipandang oleh mata ya tentunya ketika kita melihat ya putra-putri kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebab kalau misalnya putra-putri kita sakit, apalagi misalnya tidak bisa jalan sama sekali, adanya di tempat tidur terus, bagaimana bisa dikatakan enak dipandang mata ya. Bahkan
kita melihatnya justru sedih, merasa prihatin, apalagi ada teman-temannya yang lainnya main-main dengan baik sambil ketawa-ketawa misalnya, sementara putra-putri kita di rumah di tempat tidur aja tiduran karena sakit tadi, tentu kita merasa sedih, jadi tidak bisa dipandang dengan ya sedap mata lagi ya, dengan pandangan yang baik lagi. Nah, oleh karena itu dengan ayat tadi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ini menunjukkan bahwa kedua orang tua itu harus berusaha keras bagaimana supaya putra-putrinya itu menjadi putra-putri yang sehat walafiat, punya prestasi dan bisa membanggakan di tengah-tengah masyarakat. Apalagi ada pepatah dalam bahasa Arab yang menyatakan syubbanul yaum rijalul ghad, ya. Anak-anak muda sekarang, pemudi sekarang adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Nah, bagaimana misalnya putra-putri kita akan jadi pemimpin yang hebat, baik pemimpin kaitan dengan keagamaan, pemimpin kenegaraan, kalau misalnya putra-putri kita pada sakit, apalagi tidak bisa berdiri, tidak bisa jalan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya himbau kepada seluruh masyarakat, khususnya di Kota Depok ini, untuk supaya betul-betul memperhatikan kepada anak-anaknya, selain masalah pendidikannya, juga tentu kesehatannya itu sangat harus diutamakan. Itu himbauan dari saya atas nama pribadi juga ya Ketua Umum Majelis Ulama di Kota Depok. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, tentunya kami dari Majelis Ulama Indonesia Kota Depok menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Depok untuk melaksanakan ya imunisasi putra putrinya, ya insya Allah hari Senin akan dilaksanakan. Mudah-mudahan berduyun-duyun karena ini sangat penting sesuai dengan ajaran agama kita. Mudah-mudahan pada sehat semua. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak Ya, Kiai ya atas sama-sama. kesempatannya untuk hadir di Amin. kegiatan podcast kita pada hari ini. Alhamdulillah untuk sesi info podcast kita hari ini sudah selesai. Itulah tadi Sobat Healthies untuk sesi podcast kita pada sesi episode ini. Dan nantikan untuk kelanjutan info podcast berikutnya karena tentu masih akan banyak tema-tema terkait kesehatan yang lebih menarik. Dan tetap saksikan kegiatan info podcast kita di akun channel Info Podcast Kota Depok, di akun YouTube-nya Dinkes Kota Depok dan Promkes Dinkes Kota Depok. Dan izin host mau mengingatkan untuk ayah bunda Sobat Healthies, jangan lupa untuk ajak buah hati tercinta ke pos layanan PIN Polio Kota Depok putaran kedua, karena kita akan mulai di putaran kedua tanggal 22 Mei sampai dengan 2 Juni. Salam sehat semuanya. Info Podcast, sehat bersama pasti bisa.